Tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Surah Jum'ah ayat 1-5. Jazakallah. Assalamualaikum. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apapun yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah yang Maha Berdaulat, Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang Rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Dan Dialah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itulah karunia Allah, Dia menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah Jumat 1-5. Anas Mahmud. Assalamualaikum Hazur. Hadis Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita
अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हद्दसना अबा हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयुशिकन्ना अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन अदलन फ़यक्सिरुस सलीबा व यक़्तुलुल खिंज़ीरा व यज़उल जिज़िया। हद्दसना अबा हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। तर्जुमा। Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan lama lagi Isa ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil, akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah." Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bagaimana keadaan kalian ketika Isa ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian nanti, dan dia berasal dari kalian dan akan menjadi imam kalian." तुम ही में से तुम्हारे इमाम होंगे। जज़ाकल्लाह। Kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam, Pir Ijazuddin Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ingatlah bahwa pada kata imam zaman mencakup Nabi, Rasul, Muhaddas, Mujaddid, namun orang yang tidak diutus untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan tidak dianugerahkan kesempurnaan, meskipun ia wali atau abdal, namun ia tidak bisa disebut sebagai imam zaman. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa imam zaman di zaman ini, yang mana Allah Ta'ala telah mewajibkan umat Islam, para zahid, dan para mulhim untuk mengimaninya? Saat ini saya katakan, dengan karunia Allah Ta'ala, akulah imam zaman pada zaman ini. Allah Ta'ala telah mengumpulkan di dalam diriku segenap ciri-ciri dan tanda, dan aku diutus di awal abad ini, yang mana telah berlalu 15 tahun. Dan aku zahir dalam keadaan ketika akidah Islam dipenuhi dengan pertentangan. Tidak ada yang kosong dari pertentangan. Begitu juga berkenaan dengan turunnya Al-Masih, timbul pemikiran keliru, yang mana keadaannya sudah sampai. Ada yang meyakini beliau masih hidup atau yang sudah meninggal. Ada yang meyakini beliau akan turun secara jasmani, ada juga yang secara rohani. Ada yang menganggap akan turun di Damaskus, ada juga yang di Mekah, ada juga yang di Baitul Muqaddas. Dan ada juga yang menyangka akan turun di Hindustan. Jadi segenap pendapat dan keyakinan ini menuntut adanya seorang hakim. Akulah hakim dalam hal ini. Aku diutus untuk menjauhkan pertentangan ini dan mematahkan salib. Kedua hal ini menuntutku supaya aku diutus ke dunia ini. Tidaklah mesti bagiku untuk memberikan dalil selebihnya untuk membuktikan kebenaranku. Karena kebutuhan ini sendirilah yang menjadi dalil bagiku. Allah Ta'ala telah memperlihatkan banyak tanda untuk mendukungku. Sebagaimana aku merupakan hakim untuk menyelesaikan pertentangan ini, begitu juga aku adalah hakim untuk masalah kewafatan dan hidupnya Nabi Isa. ऐसा ही वफात और हयात के झगड़े में भी हकम हो। Lukman Ahmad Sahab. Kamu ambil jurusan apa? Television production, Huzur. अस्सलामुअलैकुम हुज़ूर। क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया होकर मसीह, खुद मसीहा कदम
بھرتی ہے یہ باد بہار، آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار، کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمائے توحید پر از جان نثار، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلیرانہ کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلیرانہ کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح، اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح، نیز بشنو
azmi Ahmad imam kamgar Niz bishnu azmi Ahmad imam kamgar क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया होकर मसीह खुद मसीहाए कदम भरती है ये बादे bahar. Kamu sudah khudam? Iya, Huzur. Ini kelas pertama kamu ya? Kamu adik kakak, keduanya masuk kelas ini. Saling bersaing ya? Siapa lagi yang pertama kali mengikuti kelas ini? Cepat sekali kamu sudah 15 tahun ya? Siapa yang sedang menempuh GCSE? Ada berapa yang berencana masuk jamiah? Ada 5-6 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah bisa satu kelas itu. Angkatan pertama telah lulus dari jamiah kan? Jamiah UK. 3 atau 4 orang di antaranya ada yang ditugaskan di perkantoran jemaat. 3 orang di antaranya ada yang bertugas di lapangan, yakni di UK. 3 orang lagi di Jerman. Bahkan ada juga yang mengajar di jamiah Jerman. 1 lagi di antaranya ada yang ditugaskan di Iceland. Ada yang ke French Guiana. 1 di Macedonia. Mereka tinggal jauh-jauh ya. Jangan anggap akan tinggal dekat di sini. Ada juga yang ke Greece. Ini merupakan mubalik pertama yang ditugaskan di sana. Sebelum ini belum pernah ada misi kan di sana? Saya rasa tidak ya. Jadi mubalik pionir pertama adalah dari angkatan jamiah UK ini. Saya kira pernah ada yang pergi mubalik pada zaman Huzur kedua, namun tidak berjalan secara resmi di sana ya. Ada yang ditugaskan untuk penerjemahan. Cukup baik angkatan ini. Zafrullah Sahib, sudah siap? Siap, Huzur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan ringkasan buku yang dinamakan Perlunya Imam Zaman, ditulis oleh Hadrat Masih Maud salam pada tahun 98. Apa nama bahasa Urdunya? Zururatul Imam. Alasan penulisan Hadrat Masih Maud salam menulis buku ini adalah ada seseorang yang berkunjung ke Qadian. Ia mengaku telah mendapatkan wahyu dan mimpi yang telah ia lihat. Di dalam mimpi tersebut, orang itu mengatakan, "Kenapa aku harus baiat di tangannya? Justru dialah yang harus baiat di tanganku." Orang ini tidak mempercayai bahwa Hadrat Masih Maud salam adalah Imam Mahdi dan Masih Maud, dan orang ini tidak memahami konsep sebenarnya dari imam. Untuk itu, Hadrat Masih Maud salam memutuskan untuk menulis buku ini untuk menjelaskan konsep sebenarnya dari imam. Buku ini dimulai dengan pembacaan satu hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang tidak mengenali imam zamannya, maka matinya adalah mati jahiliyah." Jika kita merenungkan keutamaan hadis ini, akan diketahui dengan jelas bahwa orang yang bertakwa akan senantiasa
mencari imam zaman sehingga tidak termasuk di antara orang-orang yang jahiliyah. Di dalam buku tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan 6 kualitas yang harus dimiliki oleh seorang imam untuk memberikan manfaat kepada umat manusia. Pertama adalah kekuatan akhlak, karena para imam senantiasa berhubungan dengan para berandal yang berbudi rendah dan bermulut kotor, maka di dalam diri mereka perlu bersemayam kekuatan akhlak yang bertaraf tinggi. Kedua ialah kemampuan imamat atau keimaman yang karenanya ia dijuluki imam. Maksudnya adalah bahwa ia memiliki ghairat untuk unggul dalam hal perkataan yang baik. Dalam menjelaskan kualitas kedua ini, beliau bersabda, "Ma'rifat halus ini patut dicamkan bahwa imamat merupakan suatu kemampuan yang tertanam di dalam fitrat seseorang yang untuk menjalankan tugas tersebut tersirat kehendak ilahi." Kata imamat diterjemahkan, maka itu artinya adalah kemampuan untuk memimpin. Kekuatan yang ketiga adalah keluasan dalam ilmu pengetahuan. Jika ada pendapat seseorang yang berlawanan dengan pendapatnya dalam menjelaskan kebenaran-kebenaran agamawi, maka pendapat yang benar adalah di pihak sang imam. Kekuatan keempat adalah tekad yang tinggi, yang penting dimiliki oleh seorang imam zaman. Memiliki tekad berarti dalam kondisi apapun ia tidak merasa letih, tidak putus asa, ataupun malas berkehendak. Kekuatan yang kelima yang diperlukan bagi para imam zaman ialah iqbal alallah, yakni memiliki ketetapan hati terhadap Allah Ta'ala. Kekuatan yang keenam adalah rangkaian kasyaf dan wahyu yang perlu bagi seorang imam zaman. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah dianugerahi 10 tanda yang menyertai wahyu yang murni berasal dari Allah Ta'ala. Yang pertama adalah wahyu sejati turun ketika hati manusia meleleh karena api penderitaan dan kemudian mengalir laksana air jernih menuju Allah Ta'ala. Nomor 2, wahyu sejati mengandung suatu khasiat kenikmatan dan kebahagiaan. Nomor 3, wahyu sejati mengandung suatu keagungan dan keluhuran di dalamnya. Nomor 4, wahyu sejati mengandung pengaruh kekuatan Allah Ta'ala. Dan ini adalah penting bahwa di dalamnya juga mengandung nubuatan-nubuatan yang akan tergenapi. Nomor 5, wahyu sejati senantiasa menjadikan seseorang semakin saleh dari hari ke hari. Nomor 6, seluruh kemampuan batin manusia menjadi saksi atas wahyu sejati. Nomor 7, wahyu sejati tidak berakhir hanya dengan sekali suara saja, karena suara Allah Ta'ala terus berkelanjutan. Nomor 8, penerima wahyu sejati tidak pernah menunjukkan sifat pengecut dan tidak gentar untuk berhadapan dengan seorang penentang yang menyatakan dirinya juga menerima wahyu. Nomor 9, wahyu sejati merupakan sarana untuk memahami segala ma'rifat kerohanian dan ilmu pengetahuan, karena Allah Ta'ala tidak menghendaki para penerima wahyunya itu bodoh dan kosong dari pengetahuan. Nomor 10, beserta wahyu sejati terdapat pula banyak keberkatan-keberkatan lainnya. Lebih lanjut, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa beliau telah dianugerahi 4 kesaksian. Pertama, beliau telah dianugerahi tanda kefasihan dan penguasaan dalam bahasa Arab sebagai bayangan mukjizat Al-Quran. Kedua, beliau telah dianugerahi tanda, yakni kemampuan dalam menguraikan segala keberkatan dan marifat Al-Quran. Ketiga, beliau telah dianugerahi banyak tanda pengabulan doa. Dan beliau bersumpah bahwa kurang lebih 3.000 doa telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Keempat, telah dianugerahi tanda, yakni pengetahuan tentang kabar-kabar gaib. Berkenaan dengan wahyu, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengutip ayat Al-Quran, bagi mereka terdapat kabar suka pada zaman ini. Maksudnya adalah seorang yang bertakwa dapat menerima wahyu, namun tidaklah berarti bahwa ia dianggap sebagai imam zaman. Sebagai contoh, orang yang mendapatkan wahyu, namun bukanlah imam, adalah ibunya Hadrat Musa alaihissalam. Saya telah sampaikan sinopsis dari buku tersebut. Barang siapa yang sudah membaca buku tersebut, kita mestinya membacanya lagi. Karena dengan membaca buku Hadrat Masih Maud alaihissalam, kita mempelajari hal baru. Karena buku beliau merupakan khazanah rohani. Dengan membaca dan membacanya lagi, kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa dari buku-buku tersebut. Oke, sudah berlalu setengah jam. आधे घंटे में खत्म हो गया. Mana saudaranya? Musharraf. Kamu kan yang menanyakan pada waktu yang lalu?
berkenaan dengan Hadrat Sufi Ahmad Jan. Iya Huzur, अहमद जान साहब के बारे में beliau pada saat itu saya mengatakan bahwa beliau bukan dari karangan sahabat, berdasarkan definisi sahabat yang kita fahami. Namun, dalam hal ini meskipun beliau wafat 3 tahun sebelum pendawaan Hadrat Masih Maud salam dan prosesi pengambilan baiat. Namun Hadrat Masih Maud salam di dalam buku beliau सामने अपनी किताब में memasukkan beliau ke dalam daftar para sahabat atau orang yang mengimani beliau. Untuk itu, jika Hadrat Masih Maud salam sendiri telah menetapkan seperti itu, berarti jelas saja, oke? सीधा सीधा वो है ठीक है ठीक है ना Beliau kawan baik Masih Maud salam. Ya, beliau kawan baik dan mengakui kebenaran Masih Maud salam, bahkan pernah mengatakan kepada Masih Maud salam, Tuan ambillah baiat kami. Jadilah Tuan Al-Masih, kata beliau. और इसलिए बार Ini di dalam buku Izalah Auham kan? आमिल है ना लिस्ट में Aina Kamalatil Islam, Huzur. Ya, dalam Izalah Auham dan Aina Kamalatil Islam juga ya. Ya, saya rasa dalam buku Anjami Atham juga 3 nama yang tertulis di akhir. ये लगता है उन्होंने Di dalam buku Aina Kamalatil Islam yang lain lagi, Masih Maud Islam bersabda bahwa saya menulis beberapa nama di dalam buku Aina Kamalatil Islam. भी बास नाम दिए हैं Namun nama yang ditulis yang jumlahnya 313, nama Sufi Ahmad Jan tidak ada di sana. Di dalam buku Zamimah ada. Beliau memiliki jalinan yang meyakini kebenaran Masih Maud salam. Saya menganggap bahwa yang tertulis di sana bukan nama beliau, namun tertulis almarhum di sana dan ada lagi almarhum lainnya. Karena itu, walhasil beliau memiliki satu kedudukan yang khas. Oke? और Siapa yang mengatakan apakah batu memiliki pengaruh atau tidak? हाँ? Kamu kan yang menanyakan? Apakah bintang atau batu memiliki pengaruh? Iya, Huzur. हैं? Terus Masih Maud salam menulis, apa yang diciptakan oleh Ta'ala, ada saja pengaruhnya. Misalnya bulan, matahari memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan tidak hanya kepada kehidupan kita, tumbuh-tumbuhan pun terpengaruh karenanya. Beliau memberikan contoh ada buah-buahan, tumbuh, timbul rasa manis, begitupun ranting memanjang. हैं? Begitu juga batu-batu, yakni tidak ada sesuatu yang tidak diberikan pengaruh oleh Allah Ta'ala. Bintang-bintang yang nampak kepada kita bukan hanya satu tujuan saja. Ada yang mengatakan bahwa bisa digunakan sebagai kompas di malam hari untuk memberikan arah jalan dengan melihat bintang-bintang. Dapat diketahui timur ataupun barat. Tujuannya tidak hanya itu saja, ada lagi yang lainnya. Ya, untuk itu memberikan pengaruh. Bahkan Dr. Clement, seorang astronot, एस्ट्रोनॉट ketika berkunjung ke Kadian dan berdialog dengan Masih Maud salam, ia mengatakan apa pengaruh bulan matahari ini. Orang-orang spiritual mengatakan ini dan itu. Bagaimana pendapat Anda? Terus Masih Maud salam bersabda bahwa apapun yang Allah Ta'ala ciptakan, ada pengaruhnya dalam kehidupan ini. Lalu terjadilah perbincangan yang panjang dengan Hazrat Masih Maud salam. Orang itu mengatakan bahwa artinya tidak ada perbedaan antara agama dan sains. Hazrat Masih Maud salam bersabda bahwa inilah yang kami buktikan bahwa agama dan sains tidak ada pertentangan. Sains mengikuti Al-Quran, namun jika sains bertentangan dengan Al-Quran, maka pada akhirnya apa yang dikatakan Quran lah yang akan terbukti benar. Tentunya sains akan membuktikan kebenaran Al-Quran. Jika kita lihat sains, kondisi terus berubah, ditemukan hal-hal baru. Misalnya teori yang Darwin sampaikan, banyak sekali para saintis yang tidak sependapat dan ditulis banyak buku dalam hal ini. किताबें भी लिखी जाने लग गई हैं Begitu juga masih banyak lagi hal lainnya. बातें हैं तो
semua benda ini memberikan pengaruhnya, namun jika dikatakan bahwa orang-orang yang memprediksi nasib kita dengan melihat bintang-bintang, di satu sisi Hadrat Masih Maud salam bersabda, pada hari kelahiran Adam, malaikat mengatakan bahwa Adam terlahir pada hari ini, dan katanya Adam akan berbuat zalim sebagai pengaruh dari bintang-bintang. Namun Allah Ta'ala menciptakan Adam sehari sebelum itu, menciptakan pada kondisi di mana tingginya, kualitasnya, untuk itu sifat-sifat kezaliman tadi tidak terdapat di dalam diri Adam. Namun ini merupakan bahasan yang panjang. Jika kamu melakukan penelitian, maka akan didapatkan lagi penemuan sains lainnya. Namun klaim yang mengatakan bahwa benda-benda ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita dan mengatur kehidupan kita, padahal tidak seperti itu. Melainkan Allah Ta'ala menugaskan benda-benda ini, atau mereka melakukan peran seperti para malaikat, yakni merupakan jenis malaikat juga. Namun yang utama adalah ada kehendak Allah Ta'ala, apa yang ia kehendaki. Misalnya ada yang mengatakan bahwa jika terlahir pada tanggal 21 Juli sampai 21 Agustus, maka zodiak inilah yang akan mengatur kehidupan kamu. Tidak seperti itu. Melainkan kamu sendiri yang akan mengatur untuk kehidupan kamu sendiri. Ya, memang benda-benda ini memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita sebagai manusia secara umum, bukan dalam kasus yang khusus. इंसानी ज़िंदगी पे वैसे ओवरऑल ज़िंदगी पे पढ़ रहे होते हैं, एक इंसानियत के ऊपर किसी पर्टिकुलर केस में ऊपर नहीं पढ़ रहे होते हैं। Adapun Hadrat Masih Maud salam bersabda, saya akan bacakan untuk kamu, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूँ। namun bahasa urdunya cukup sulit sehingga akan sulit untuk difahami oleh kalian. Sebagaimana di dalam tubuh dan kekuatan zahir kita mendapatkan pengaruh dari matahari dan bintang-bintang lainnya, yakni pengaruh dari matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya. Begitupun di dalam kalbo dan pikiran kita, dan segenap daya rohani, malaikat memberikan pengaruhnya sesuai dengan kapasitas kita, sesuatu yang layak untuk menjadi suatu perhiasan yang berharga, ataukah satu tetesan air yang masuk ke dalam rahim, पानी का कतरा जो रहम में पड़ता है, मलाइका अल्लाह की रूहानी तरबियत से लाल और अलमास याकूत और अब Ini di dalam ini semua terdapat kualitas bawaan, mendapatkan pengaruh dari dunia luar, yakni matahari, bulan. Bukannya misalnya ada seorang gila yang terlahir di bawah pengaruh perbintangan tersebut lantas tiba-tiba menjadi seperti Tuan Abdul Salam. Maksudnya dalam dirinya sendiri terdapat kualitas yang mendukung. Jadi tidak hanya pengaruh dari bintang-bintang itu saja. असर नहीं डाल रहेगा। Beliau bersabda bahwa kita berkeyakinan, yakni kualitas dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini berdasarkan izin dari Tuhan yang Maha Mengetahui, yang tidak menciptakan segala sesuatu tanpa faedah, dan di dalamnya terdapat pengaruh, dan kita mendapati khasiat dan pengaruh di dalamnya, जो अल्लाह ताला ने इसमें वतीयत की हैं। sampai-sampai terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari lalat, kutu, dan lain-lain. Jadi bagaimana mungkin matahari, bulan, bintang-bintang lebih rendah daripada hewan tadi seperti lalat maupun nyamuk? Ini serangga yang sangat kecil tadi, nyamuk, lalat, tidak mungkin lebih unggul daripada penciptaan yang luar biasa seperti matahari dan bulan tadi. Jadi matahari, bulan, perbintangan, mereka memiliki pengaruhnya masing-masing, dan tidak mungkin jika tidak memberikan manfaat kepada manusia. Dan tidak mungkin juga Allah Ta'ala menciptakannya seperti rongsokan yang tidak ada manfaatnya. बेफायदा अशिया की मानत पैदा किया हो, बहरहाल पैदा किया तो उसमें कुछ चीज़ है। Jika Allah telah ciptakan, maka pasti akan ada manfaatnya. Dan
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Allah Ta'ala berfirman, renungkanlah, bertadaburlah. Dalam konteks inilah, yakni untuk merenungkan pengaruh-pengaruh dari benda-benda tadi. Kutipan sabda Masih Maud ini dikutip dari buku Hamamatul Bushra, di dalam bahasa Arab buku ini. Dan apa yang saya sampaikan kepada kamu di awal tadi, itu dari Tauzih Maram, Ruhana Khazain, jilid ketiga, halaman 68. Selanjutnya, lalu beliau bersabda bahwa masih dalam buku Hamamatul Bushra, halaman 267 sampai 270, saya bacakan bunyinya. Ketahuilah bahwa kebanyakan ulama, yakni sebagaimana ulama yang diyakini oleh dunia, जिनको दुनिया समझती है उलमा, हाँ, और जिनके कुछ dalam menafsirkan ayat Inna fi khalqis samawati wal ardadi, memiliki keyakinan yang sama seperti kita, bahwa matahari, bulan, bintang memiliki pengaruhnya. Allah menciptakannya untuk kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana Imam Razi di dalam Tafsir Kabir menulis bahwa matahari sebagai raja di siang hari dan bulan sebagai raja di malam hari. Jika matahari tidak ada, maka keempat musim itu tidak akan ada. Jadi musim dingin, musim panas, musim gugur, dan yang lainnya. Dan akan timbul banyak sekali permasalahan di dunia ini. Di belahan dunia yang dimana yakni siang selama 6 bulan, malam selama 6 bulan, kehidupannya sama sekali berbeda. Tidak ada aktivitas di sana. Beliau bersabda, apa itu ilmu? Yakni pengetahuan yang ada di dunia ini, apa itu? Jika seandainya itu merupakan nama-nama yang khusus saja, jika Allah Ta'ala tidak memberikan pengaruh di dalam bintang dan juga tumbuh-tumbuhan, maka akan sulit bagi manusia untuk meyakini sifat alim Allah Ta'ala, ini maha mengetahui. Ini dalam Malfuzat jilid yang pertama. Begitu juga jawaban yang diberikan kepada dokter, ini juga yang saya sampaikan, bahwa kami meyakini dampak pengaruh dari bulan dan bintang-bintang. Manusia dapat mengambil manfaat darinya, dan ketika seorang anak ada dalam kandungan, dapat terpengaruh juga olehnya. Untuk itu dikatakan kan, ketika terjadi gerhana bulan ataupun matahari, maka wanita yang hamil janganlah keluar rumah, karena bisa terdampak radiasinya kan. Jadi ini merupakan scientific. Jadi seperti itulah maksud dari pengaruh dari bintang-bintang, batu, atau benda-benda apa saja. Inilah secara singkat yang menurut hemat saya perlu saya sampaikan kepada kalian. Ya, masih ada lagi. Apa yang kamu lakukan saat ini? Selain mencari mic. Huzur, saya sedang menempuh A-level, namun saya terjangkit penyakit eczema, hingga cukup terkendala. Sekarang saya sudah lebih baik dan saya akan mulai lagi belajar saya. Saya sudah sampaikan kepada kamu waktu itu kan? Setelah itu ada perbaikan di dalam kesehatanmu? Dengan mendengar saya tidak akan berpengaruh. Namun jika kamu amalkan resep yang saya sampaikan, maka akan berpengaruh. Ya, kondisi kamu jangan memakan hemopati dalam potensi yang tinggi. Saya pun menghindari yang obat-obat kimia seperti yang dokter sarankan juga, Huzur. Akan berdampak juga. Ya, zat kimia kan ada juga di dalam makanan-makanan segar yang kita peroleh, buah-buahan, sayuran. Rata-rata ada juga kan kimianya. Dan kimiawi yang digunakan saat ini adalah sistemik dan berdampak. Ketika dikatakan konsumsilah antioksidan, katanya akan begini, akan begitu.
Padahal di dalam buah stroberi yang kita makan pun kan terdapat pupuk dari zat kimia juga. Kalau begitu makan saja makanan organik. Dan bila perlu kamu harus nanam sendiri dan mintakan penjaga kebun sendiri. Ya, silahkan. Yang ingin saya tanyakan adalah ada Paus Paulus yang mengundurkan diri yang katanya ini tidak terjadi 600 tahun terakhir. अपना किचन गार्डन बना लो। अच्छा हाँ फरमाओ। तो मैंने पूछना था जो Orang-orang mengatakan bahwa sehari setelah itu petir menyambar Vatikan. Apakah ini merupakan tanda bahwa Paus Paulus telah mengundurkan diri? Masalahnya adalah tidak juga petir tadi sebuah tanda, tidak juga ada tanda lain. 600 tahun yang lalu Paus Paulus pernah mengundurkan diri dan mereka melantik yang baru. Sistem yang masih berlangsung di kalangan Kristen, yakni ini terus berlangsung sejak dulu, terjadi di dalam kalangan Katolik dan masih teguh di dalam keyakinannya seperti mereka memilih Paus Paulus. Dari sisi ini kita dapat mengatakan bahwa apakah dusta ataupun benar, namun nizam khilafat yang berlangsung setelah Nabi Isa berlangsung dalam corak Paus Paulus. Alhasil beliau mengundurkan diri dan pernah terjadi 600 tahun yang lalu. Selebihnya tidak ada kaitan dengan petir tadi. ईसाईयत में जो हज़रत ईसा का जो खिलाफत का निज़ाम चल रहा है वो पोप की सूरत में चल रहा है, ठीक। तो बहरहाल वो तो रिज़ाइन करके हट गया, एक खलीफा तो उनका ख़त्म हो गया। 600 साल पहले हुआ, एक अब इसने किया। बाकी बिजली से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका पोप के ख़िलाफ़ जब ये कार्डिनल था उस वक्त भी सुना है कि जर्मनी में Ketika beliau sebagai kardinal pun, kita mendengar bahwa di Jerman ada pernah terjadi kasus skandal seksual yang dilakukan oleh pendeta yang ada di lingkungannya, sehingga banyak sekali orang-orang yang protes akan hal itu. Namun ketika beliau menjadi kardinal, alih-alih memeja hijaukan kasus tersebut, justru malah meredamnya. Begitu juga di kalangan orang-orang lingkaran kardinal yang sekarang, banyak juga di antaranya yang terlibat di dalam perbuatan yang buruk seperti itu. Namun ketika melihat bahwa semua ini terjadi dan tuduhan itu pun bisa menimpa beliau, saya rasa ini merupakan cara beliau untuk terhindar dari kasus tersebut dan berpikir lebih baik saya mengundurkan diri daripada tertangkap kemudian atas kasus seperti itu. Kabar seperti itu yang heboh di surat kabar. Untuk itu penerus berikutnya, Allah lah yang maha tahu sejauh mana kesuciannya. Jadi dengan adanya petir tadi tidak ada kaitan sedikit pun dengan hal tersebut. Jadi alhasil telah terjadi kontroversi di antara sama mereka sendiri karena isu-isu tadi, sehingga karenanya beliau mengundurkan diri meskipun tidak mengakuinya secara terang-terangan. Namun itulah yang terdapat di dalam surat-surat kabar. ठीक। Ibtisam, kamu kuliah di kedokteran? Sejak kapan? Sejak tahun lalu, Huzur. Oh, ini tahun pertama. 5 tahun lagi ya? Iya, Huzur. Setelah itu mau keluar atau tetap di sini? Terpulang kepada Huzur. Mau saya tugaskan keluar UK? Huzur, saya tertarik di bidang psychiatry. Pertanyaan saya adalah, kamu tetap di UK atau di luar UK? Di sini, Huzur, insya Allah. सवाल होगा सर जी मैं करूँ ये क्या करूँ। अच्छा चलो। Huzur, buku yang kita baca, Perlunya Imam Zaman, di dalamnya Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa beliau menyinggung berkenaan dengan nubuatan yang disampaikan oleh Rasulullah berkenaan dengan bulan Ramadan, yakni akan terjadi gerhana bulan dan matahari di dalam bulan Ramadan sebagai tanda kedatangan Imam Mahdi. Pertanyaan saya adalah, ini merupakan tanda zahir terjadinya 2 gerhana pada bulan Ramadan. Dalam hal ini orang-orang Gair Ahmadi tidak menerima tanda tersebut. Mohon Huzur berkenan untuk menjelaskan hal ini. Ini bukanlah tanda yang pertama, yakni gerhana bulan dan matahari. Sebelum ini itu pun pernah terjadi pada 1 bulan Ramadan. होता रहा है ये क्लेम किया जाता है। Namun, hadisnya adalah Rasulullah bersabda, yakni untuk kedatangan Imam Mahdi akan terjadi 2 tanda, di mana pada bulan Ramadan, yakni di antara 3 waktu yang biasa terjadi gerhana matahari,
Salah satu di antaranya adalah, maksud saya, hari untuk gerhana bulan di antara waktu-waktu yang biasa terjadi akan terjadi pada hari yang pertama, sedangkan gerhana matahari akan terjadi pada hari yang ketiga. ठीक है और उस वक्त Terjadinya gerhana bukanlah yang pertama kali, karena sebelum itu pun pernah terjadi. Namun pada saat itu akan ada yang mendakwakan, yakni mendakwakan bahwa aku adalah Imam Mahdi. Yakni ada orang yang mendakwakan seperti itu, sehingga akan diketahui kebenaran pendakwaan Imam Mahdi tersebut. Ini merupakan tanda yang merupakan tanda samawi. आसमानी निशान है Sekarang ketika Hazrat Masih Maud mendakwakan, तो para ulama mengatakan bahwa peristiwa gerhana tadi masih belum tergenapi. Dalam hal ini pada tahun 1894 1800 terjadilah peristiwa tersebut dan Hazrat Masih Maud berdoa. पूरा हो जाएगा उन्होंने दुआ भी की Jadi pada tahun 1894 pada bulan Ramadan 13, 14, dan 15 yang biasa terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan penuh yang beliau sampaikan tadi, supaya nampak jelas, jika terjadi gerhana pada hari yang pertama, tidak nampak sesuai dengan perhitungan kita, atau tidak diketahui sampai 3-4 hari, saat itu gerhana bulan penuh harusnya terjadi, supaya dunia dapat menyaksikannya. उसमें ग्रहण लगना चाहिए था जो दुनिया को नजर आए Nah, pada tahun tersebut, bulan penuh terjadi gerhana pada hari yang pertama dan disaksikan oleh orang-orang di sebelah timur. Begitu juga pada bulan yang sama, gerhana matahari terjadi pada tanggal 28 dan dunia menyaksikannya. Begitu juga yang di sebelah barat, yang mana ada jejak rekamnya pada surat kabar di Amerika, terjadi gerhana pada bulan Ramadan. Ketika ini tergenapi, namun Maulwi tetap berkeras kepala, tidak mau meyakininya. Mereka mengatakan ini dusta katanya, dan kami tidak meyakininya. Berkenaan dengan orang yang tidak beriman, kita baca dalam Al-Quran juga kan, orang-orang itu mengatakan kepada Rasulullah untuk menurunkan kitab dari langit. Begitulah kondisinya orang-orang yang tidak beriman, meskipun melihat tanda pun, mereka tidak beriman. तब भी ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान तो लाने वाले ईमान नहीं लाते निशानात देख के भी जिनके अल्लाह ताला ने दिल ऐसे बना दिए हैं कि जिन्होंने ईमान नहीं लाना ठीक हाँ जी Assalamualaikum Huzur. Sebelum Hadrat Rasulullah SAW mendakwakan sebagai Nabi, sebelum lahirnya Islam, agama apa yang dianut oleh Rasulullah? Yakni sebelum lahirnya Islam, apa yang diyakini oleh Rasulullah? यानी कि हज़रत मसीह मौद क्या मानते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Saat itu sudah terdapat degradasi dalam agama. Mereka menyembah berhala. Di dalam Ka'bah terdapat 360 berhala. Bagaimanapun keyakinan mereka mengenai Tuhan adalah dengan perantaraan berhala-berhala tersebut. Yakni Tuhan akan ridho katanya dengan menyembah berhala seperti itu. Namun ada juga orang-orang pada saat itu yang tidak meyakini kebenaran berhala-berhala tersebut dan beriman kepada satu Tuhan. Dan di dalam hati Rasulullah SAW sejak kecil, keyakinan itu ada. Sebagaimana kita mengenal satu riwayat, orang malaikat yang membawa Rasulullah membuka hati beliau, membersihkannya dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Ini merupakan pemandangan kasyaf yang tidak hanya dilihat oleh beliau saja, bahkan kawan-kawan beliau pun melihatnya. नहीं देखा बल्कि आपके साथ बच्चे खेलने वाले थे उन्होंने भी देखा और डर के दौड़ गए Saat itu tidak ada agama yang menyembah satu Tuhan. Mereka penyembah berhala, ada berhala kecil, berhala besar yang memenuhi Ka'bah. फलां चीज़ उसका बहुत खाना काबा 360 बुतों से भरा हुआ था Huzur, saat itu Kristen juga ada kan? Ya, Kristen juga ada saat itu. Ada juga orang-orang yang meyakini tauhid di dalam agama Kristen saat itu. Sebagaimana ketika turun wahyu kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Rasulullah gelisah dan beliau tidak paham apa yang terjadi. Beliau menggigil. Hadrat Khadijah menghibur beliau. Lalu Hadrat Khadijah membawa Rasulullah kepada paman beliau, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kan? Iya. नाम था ना उसके पास ले गई Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa
wahyu yang turun kepada Muhammad ini, kata-katanya, suratnya, ini merupakan wahyu yang dibawa oleh Jibril, dan nampaknya Allah Ta'ala telah memilih kamu sebagai nabi. Seandainya aku hidup pada masa itu, yakni ketika kaummu mengusirmu, yakni ketika kamu mendakwakan kenabian, kaummu akan mengusirmu. Dari sisi ini, menurut hemat saya, Warakah bin Naufal termasuk ke dalam orang yang beriman kepada beliau, meskipun beliau sudah tua dan sudah wafat saat itu. Namun, di kalangan Kristen pun terdapat orang-orang muwahhid, yakni yang beriman kepada Tuhan yang satu. मुआहिद भी थे, एक खुदा को मानने वाले Bahkan, ada juga orang yang meyakini satu Tuhan seperti itu. Namun karena di dalam Kristen ini tidak ada ruhnya, sehingga banyak orang yang gelisah, banyak mencari Islam, dan mereka beat masuk Islam. परेशान रहते हैं क्या करें, उसमें से फिर बहुत सारे फिर इस्लाम की तलाश करते हैं और इस्लाम में आ जाते हैं। हाँ जी मिर्ज़ा साहब। मेरा सवाल था कि Dekatkan mic-nya jika mau bicara. Baik, Huzur. Pertanyaan saya adalah, Huzur, ketika Muhammad Ali Jinnah menciptakan Pakistan, beliau mengatakan bahwa saya mendirikan Pakistan bawah fondasi Islamic Socialism. Saya rasa beliau tidak mengatakan seperti itu. उनकी एक्सपीरियंस मैंने सुना था। क्या था? Beliau mengatakan bahwa negeri yang telah kita raih ini, meskipun mayoritas adalah Muslim, namun setiap penganut agama memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Hindu sebagai Hindu, Sikh akan sebagai Sikh, begitu juga Kristen akan tetap sebagai Kristen dalam pandangan pemerintah. Jika ada perkataan spesifik yang kamu maksud, silakan kamu perlihatkan. करके लाओ तो फिर तुम बताऊंगा क्या मतलब है, जब तुम्हारे अल्फाज ही मुझे नहीं तो बताऊंगा क्या। वो एक Huzur, ada seorang sejarawan berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa zakat di dalam Islam merupakan ideologi sosialis. Pertanyaan saya adalah, apakah sosialis mendapatkan tempat di dalam Islam? Apa kaitannya dengan kaidah ini? Pertanyaan kamu, Islam dan sosialisme. Sosialisme dalam makna seperti yang kalian bayangkan, tidak ada yang seperti dalam Islam. Namun Islam mengatakan, penuhilah kewajiban terhadap fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, dari penghasilan yang kalian dapatkan, sekian persennya berikannya untuk zakat. Tujuan dari zakat adalah dapat memenuhi pengeluaran dana yang dibelanjakan oleh pemerintah. Selain itu untuk fakir miskin juga, membantu orang-orang yang terlilit hutang, para musafir, banyak sekali tujuan-tujuan lainnya. Selain itu pun, ketika tidak terpenuhi oleh zakat, ada juga candah-candah iuran-iuran lainnya, yakni pada zaman Rasulullah dan juga para khulafa Rashidin. के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में लिए जाते थे। एक मौके पे Pernah terjadi ketika sebelum dipungut zakat, datanglah satu kabilah yang sedang kelaparan. Melihat kondisinya, Rasulullah bersabda kepada para sahabat untuk membawa barang-barang yang dimiliki dari rumah. Ada yang membawa kurma, ada yang membawa biji-bijian, makanan, sehingga menumpuk. Kemudian Rasul membagikan kepada kabilah tersebut, sehingga kelaparannya tadi menjadi hilang. Dan Rasulullah pun bahagia setelah itu. Islam tidaklah memerintahkan untuk merampas harta. Dalam hal ini apa yang dikatakan sosialis? Sosialis kan memberikan hak yang sama katanya ya. Namun Islam memberikan hak untuk memiliki harta pribadi. Namun bersamaan dengan itu, memerintahkan untuk memenuhi kewajiban kepada fakir miskin. Jika kalian mengatakan bahwa zakat akan membawa kepada sosialis, zakat diambil hanya 2,5% dari orang-orang yang hartawan. Misalnya mereka yang memiliki emas. Barang siapa memiliki emas dan sudah memasuki nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Dan itu tersimpan selama setahun dan tidak digunakan. Dia sendiri tidak memakainya atau jarang memakainya. Tidak juga mengizinkan orang miskin untuk mengenakannya, maka dikenai zakat 2,5%. Islam juga mengatakan apa-apa yang dihasilkan oleh pertanian, bayarkanlah 1/10 atau 1/20-nya. उसके ऊपर तुम 10%, 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा अदा करो, ठीक है।
मुख्तलिफ सिचुएशन के लिहाज से Oke, berdasarkan kondisi yang beragam. Jika area tersebut curah hujannya bagus berbeda, ada irigasi misalnya berbeda situasinya, justru pemerintah kamu lebih banyak mengambil pajak dibandingkan dengan ini. Misalnya di Perancis, rasio pajak itu bisa sampai 75%. Saya dengar presiden yang terdahulu yang bernama Sarkozy kan, ia mengatakan saya akan tinggal di UK saja katanya, biar pemerintah yang mengambil harta saya. Karena pajak tinggi sehingga banyak pelaku bisnis yang keluar dari Perancis. Sedangkan di sini 40, 50, 60% pajaknya. Untuk menjalankan roda pemerintahan, अफेयर्स चलाने के लिए untuk memenuhi pembelanjaan, administrasi, pembangunan, dipenuhi oleh zakat, dan selain itu pun bisa diambil yang lainnya lagi dalam Islam. Yang didapat dari zakat tidaklah banyak. Jika kebutuhan jemaat akan tercukupi dengan zakat saja, lantas apa perlunya jemaat mencanangkan tahrik jadi dan lain-lainnya? Karena dari jumlah total Ahmadi, tidaklah 1% pun yang wajib membayar zakat. जमात की पॉपुलेशन का 1% भी नहीं जिस पे ऑब्लिगेटरी है. Oke? Kawan sahab, saya rasa kamu sudah mulai menyimak khutbah ya? Iya, Huzur. Huzur, saya kuliah di bidang hukum. Ada topik berkenaan dengan hukum Islam. Ada perdebatan, apakah pintu untuk ijtihad ini terbuka atau sudah tertutup? Apa? Pintu untuk ijtihad atau interpretasi dalam syariah, apakah masih terbuka atau sudah tertutup? Saya memohon pandangan Huzur berkenaan dengan hal ini. Huzur bersabda, masih terbuka. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, sistem perbankan pada masa ini ada dikatakan bunga ini dan itu, untuk itu haram, sehingga dipertanyakan apa definisi dari bunga itu sendiri, bagaimana dasarnya, dan seperti apa rinciannya. Seluruh nizam yang sudah sedemikian rupa di dalam sistem perbankan, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, untuk itu pun diperlukan adanya ijtihad baru. Untuk itu saya telah membentuk komite bankers dan juga ekonomis, namun masih belum bekerja, masih malas-malasan. Perlu dikaji bahwa sistem perbankan yang ada di kita, sejauh mana dikatakan sebagai bank-bank Islami, sampai sejauh mana kita dapat mengcover bank-bank ini. Karena saat ini tidak ada sebetulnya bank syariah, meskipun diberikan sebutan seperti itu, namun banyak juga bank yang memberikan pinjaman dengan menutup mata untuk investasi dan lain-lain. Ketika terjadi krisis ekonomi, ada juga beberapa bank yang bangkrut saat itu. Sehingga uang hilang dan bank pun tidak ada lagi. Sehingga para nasabah merasa rugi kan? Untuk itu jika dikatakan hanya bunga, keuntungan dan keuntungan saja, tidak hanya itu, di sini pun ada loopholders yang bisa kita katakan bahwa di dalamnya perlu adanya ijtihad, dan di mana saja kita dapat menjustifikasi apakah ini boleh atau tidak. Huzur, seperti halnya konsep teknologi, kita mendapatkan penafsiran dari sumber-sumber lainnya. Masalahnya adalah, Hadrat Rasulullah pernah bersabda bahwa bunga itu adalah haram, dan definisi dari bunga bank itu sendiri adalah, jika Anda sudah mengadakan perjanjian, yakni orang yang kamu berikan pinjaman, atau orang yang meminjam hutang, apakah dia untung ataupun rugi, diperintahkan untuk membayar sekian persen, disertai dengan bunga. Jika suatu transaksi tergolong ke dalam kategori tersebut, berarti itu adalah haram. या जिसने लोन लिया है उसको चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो, एक सर्टन परसेंटेज तुमने बहरहाल मुझे देनी है प्लस कैपिटल हैं. जहाँ ये डेफिनेशन आ जाती है वो चीज़ हराम बन जाती है. ठीक है.
Assalamualaikum Huzur. 2-3 minggu yang lalu, departemen baru yang dibuat oleh pemerintahan Kanada untuk membela agama minoritas, Huzur bersabda ada yang disebut dengan Lipapotico Cosmetic Cosmetic version of version of safeguarding the right of safeguarding the rights religious minority. minority. Saya katakan tadi kosmetik kan? तो यही मैंने बता दिया कॉस्मेटिक है अच्छा, तो आप नहीं समझते कि it's gonna do any good? कुछ क्या क्या निकलेगा क्या Orang-orang di sana pun sudah mulai mengatakan demikian. क्योंकि Mereka mengatakan bahwa kami ingin mendirikan departemen yang mengurusi agama minoritas. कायम करना चाहते हैं Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa अहमदी और कहा कि hall baru yang telah Anda buat yang berada dekat dengan bangunan jamiah, yakni kita telah membuat gedung serbaguna bernama Tahir Hall, dan setelah saya resmikan pada tahun lalu, mereka ingin mengadakan peresmian untuk departemen tersebut. Memang ada kesan jika mereka meresmikan satu bangunan yang dimiliki oleh grup minoritas, yakni Jemaat Ahmadiyah, lantas mereka akan mendapatkan pujian dengan berbuat demikian. Saya katakan, boleh saja, kami tidak akan menolak program pemerintah. Namun apa hasilnya, apa pencapaiannya, mereka tidak tahu akan hal itu. Tidak juga ada orang lain yang tahu. Yang kita tahu adalah hal ini semacam formalitas keduniawian. कि ये ज़ाहिरी लेपापोती है बस ठीक अब नमाज का वक्त भी हो गया और 1 घंटा 5 मिनट भी हो गए हैं अस्सलाम वालेकुम। Sorry.